Oke teman-teman, kita akan belajar bareng bagi pemula yang ingin belajar desain grafis khususnya Corel Draw. Di sini saya juga masih belajar dan saya belajarnya otodidak. Jadi mohon maaf kalau nanti masih banyak kekurangan ya. Pertama-tama kita buka Corel Draw dulu. Di tampilan awal Corel Draw itu ada ini, new dokumen, new template, open recent. Pertama-tama kita buka halaman baru di Control New, di shortcut Control N, atau kalau di sini klik di sini Control N, New. Biasanya kalau tampilan awal belum disetting apa-apa di Corel itu muncul dialog box. Itu nanti muncul ukuran halaman, terus judul gitu. Tapi biasanya kalau udah pertama dibuka terus dicentang don't show this again, nanti langsung muncul ke halaman ini. Jadi teman-teman kita bisa mengatur lewat sini ukurannya. Ini ada ukuran dari default dari Corel itu, nanti kalau bikin banner, tapi biasanya nanti kita langsung dibikin ukuran kayak gini. Di Corel itu banyak toolnya yang bisa kita pakai. Di Corel dari dulu sampai yang terbaru itu 2020 apa ya, itu sebenarnya sama aja, tapi biasanya yang membedakan cuma tampilan, terus biasanya penambahan tool satu gitu, tapi basicnya sama. Pertama-tama ini itu pick tool, itu gunanya untuk tool utama. Kalau kita mau misalnya mau menyeleksi, mau klik kanan copy paste gitu, bisa pakainya tool ini. Shape tool itu tool untuk kalau misalnya line itu mau dibikin curve atau lurus gitu. Crop tool ini gunanya untuk memotong. Zoom tool itu gunanya untuk ngezoom atau membesarkan, mengecilkan tampilan. Bisa juga lewat scroll gini. Kalau zoom tool itu nanti tampilnya kayak gini, nanti di drag gini. Kalau langsung lewat mouse juga bisa di scroll out, scroll in. Ini namanya freehand tool. Freehand tool itu untuk membuat garis outline. Contohnya kayak gini. Atau bisa dibikin kayak gini. Ini ditekan terus ditahan. Kalau misalnya mau lurus itu diklik terus dilepas, ditarik, ini garisnya jadinya lurus. Terus artistic media tools itu untuk membuat gambar-gambar vektor, basic dari Corel. Brush itu untuk jadinya kayak gini, garis. Ini bisa dirubah juga kalau brush itu tampilannya awal garis, tapi kalau dilepaskan kliknya jadinya kayak gini. Sprayer ini ada pilihan-pilihan yang lain. Terus ini rectangle tools, shortcutnya F6, itu untuk membuat kotak. Contohnya kayak gini. Kalau teman-teman mau kotaknya persegi, itu tinggal tekan kontrol. Ini enggak saya tekan kontrol, jadi kotaknya nanti bisa persegi panjang kayak gini. Kalau ditekan kontrol nanti hasilnya kayak gini. Saya tekan kontrol, ditarik
ke samping itu jadinya kotak. Terus tool selanjutnya adalah ellipse tool. Ini untuk membuat lingkaran. Lingkaran persis ataupun oval. Kalau teman-teman mau jadinya lingkaran bunder muser, itu tekan kontrol. Ini dia otomatis bunder muser. Tool selanjutnya adalah polygon tool. Ini untuk membuat persegi, atau di dalamnya nanti bisa teman-teman juga bisa membuat bintang yang banyak, terus grafik. Atau kita buka satu-satu dulu aja ya. Contohnya polygon seperti ini. Ini segitiga. Nanti teman-teman bisa membuat segi 5 sampai segi berapapun. Misalnya segi 100 itu bisa, tapi nggak kelihatan. Kalau misalnya kita buat segi 5, ini ngubahnya di sini segi 5. Mau segi 6 juga bisa langsung. Segi 7, atau teman-teman bisa atur lewat pointernya. Segi 2 nggak ada ya, segi 3. Ini dan sudutnya 10, sudutnya 7 ya, gitu ya. Terus ini tool star itu untuk membuat bintang. Contohnya gini. Ini juga bintang sudutnya bisa diatur. Nanti teman-teman mau bintang 4 nggak ada kayaknya. Oh ada, bintang 4 seperti ini, bintang 3. Ini kalau kayak mau bikin logo-logo, bintang 5, bintang 6. Terus tool selanjutnya yang di sini complex star. Itu sama juga bintang, tapi bentuknya beda. Ini complex star. Jadi dia ada tengahnya, ada sudut lagi. Ini juga bisa diatur sudutnya, ketajaman sudutnya ini, sharpness, ukuran garisnya ini. Misalnya mau bikin bintang 5. Jadi bedanya yang star, kompleks star sama star tadi, ini di dalamnya ini. Misalnya ini kompleks starnya bintang 5 ya. Nih, ada dalamnya ada garis. Terus graphic paper. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Nah, ini gunanya untuk membuat misalnya kolom-kolom gitu. Tapi biasanya kalau yang lebih mudah diedit itu, kalau teman-teman mau ganti warna-warna dalamnya itu seperti ini sulit. Kalau kolom itu biasanya mending kita pakai yang satu-satu. Misalnya mau bikin kolom ini tinggal di copy, terus ditarik ke kanan gitu. Itu gampang editnya, warnanya gampang. Misalnya mau kolomnya beda-beda gitu, biasanya saya makanya itu. Kalau seperti ini bisa diatur juga kolomnya. Misalnya kolomnya mau row-nya mau 4, mau 5, mau 6 gitu. Tapi nanti kalau misalnya kolomnya mau beda-beda warna itu susah, harus nambahin warna lagi, susah. Mending pakai yang ini. Misalnya mau dibikin 2 kolom gitu, seperti ini, pakai yang ini, pakai yang rectangle tools. Selanjutnya adalah spiral. Spiral itu untuk membuat, contohnya gini aja ya. Nih. Dia jumlah garisnya itu bisa diatur juga. Misalnya mau garisnya 5, 7. Jadi dia lebih rapat, spiralnya lebih rapat. Terus tool selanjutnya adalah basic shape. Basic shape itu untuk membuat diagram-diagram. Ini bisa diatur juga bentuknya, mau basic seperti apa. Ini bentuknya seperti ini. Terus segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, terus bentuk kotak. Ini lebih, tapi biasanya bisa seperti ini. Bisa, kalau misalnya contoh seperti ini, bisa di caranya seperti ini.
ini, tapi lebih cepatnya pakai basic shape tool. Terus arrow shape kalau teman-teman mau membuat panah seperti ini juga bisa diatur bentuk panahnya. Misalnya mau bikin panah seperti ini, mau bikin panah seperti ini, itu bisa panahnya. Selanjutnya flowchart shape. Ini basicnya sama kayak basic tool, tapi dia untuk biasanya kalau bikin komik, bikin desain brosur seperti itu, misalnya seperti ini, lebih gampangnya. Selanjutnya adalah banner shape. Kita bikin banner shape itu seperti misalnya kalau dibikin poster, bikin judulnya atas gitu, biar lebih menarik. Ini ada pilihannya juga, ada bentuknya seperti ini. Contohnya ini, misalnya kayak bikin poster promo gitu. Terus misalnya ada judulnya atas promo Merdeka, misalnya kita tinggal nambahin warna-warna. Bentuknya seperti ini, ada yang terbalik, ada yang di atas, ada yang di bawah. Terus untuk bergelombang seperti ini. Tool selanjutnya adalah call out shape. Call out shape itu seperti membuat komik. Kalau misalnya ada gambar foto, terus nanti ada seperti di tengahnya sini kayak ada kata-kata, misalnya promo seperti itu. Ini juga ada pilihannya, ada yang pilihan seperti ini, ada pilihan seperti ini, yang untuk bulat juga ada. Seperti ini, teman-teman tinggal muter-muter gini, mau bentuknya seperti apa. Bentuk kotak seperti ini, misalnya bikin diagram grafik seperti itu. Baik teman-teman, tool selanjutnya adalah text tool. Ini untuk menulis di Corel Draw. Text tool ini fungsinya untuk menulis, membuat tulisan. Contohnya seperti ini teman-teman. Misalnya kita mau bikin tulisan artistik, namanya kalau kita klik sekali, tulisan artistik, klik, kita misalnya nulis ini, bisa kita klik, ini jadinya artistik text. Kalau kita mau bikin paragraf, itu kita tinggal klik text, klik, teman-teman klik, terus tahan, klik kiri, tahan, terus ditarik. Itu nantinya bisa diatur untuk paragraf seperti ini. Ini ada kalau di Microsoft Word itu untuk spasi-spasi tabs-tabsnya itu bisa diatur, misalnya Corel Draw untuk pemula seperti itu. Misalnya biar cepat kita copy paste aja. Copy paste itu caranya Ctrl C, Ctrl V, misalnya gini. Ini bisa diatur untuk paragraf, misalnya mau bikin rata kanan kiri. Terus nanti kalau mau edit, misalnya mau paragraf pertama biasanya menjorok ke dalam kan, ini tinggal ini paragraf pertama, misalnya kayak seperti subjudul seperti itu. Kalau ini untuk judulnya misalnya mau mencorok ke dalam seperti itu.
Ini adalah pengaturan tab. Misalnya kita mau ngedit pakai tab. Tab pertama nanti lurusnya ini. Lurusnya di sini. Lurusnya di sini. Tab kedua nanti lurusnya di sini. Kita kalau mau biar sama rata ke bawah gitu. Lurus kedua setelah tab itu lurusnya di sini. Tab. Ini fungsinya untuk tab. Kalau di teman-teman udah paham di Word itu cara ngeditnya, tabnya lurusnya di sini. Tab, tab, tab. Seperti itu. Kalau teman-teman mau spasi juga bisa spasi. Spasi gitu biar rata dari atas ke bawah gitu teman-teman. Tables itu untuk membuat sama seperti tadi, seperti yang di grab paper sama. Tool selanjutnya yaitu parallel dimension. Ini untuk mengukur. Kalau kita misalnya bikin seperti simulasi, kita bikin foto, mau menjelaskan ukuran foto biar gampangnya. Kalau misalnya ini gini, ini mau dilihat berapa panjangnya dari titik sini ke sini, itu pakainya grab parallel dimension tool. Klik, tarik, klik, tahan, tarik. Ini bisa diatur ukurannya. Mengaturnya di sini. Misalnya mau diganti sentimeter apa inci, misalnya milimeter, tuh teman-teman. Misalnya kita mau bikin seperti penjelasan desain interior, misalnya mau bikin desain interior seperti panjang ruangan, terus tinggi pintu, seperti itu. Tapi kita harus menyesuaikan dulu sesuai ukuran aslinya. Biasanya kalau sesuai ukuran aslinya lebih kebesaran, nanti kita bikin perbandingan 1:10. Misalnya 1 meter itu dibikin 100 mili, seperti itu. Mungkin kalau di sini kita selanjutnya aja menjelaskannya. Ini yang basic-basicnya dulu. Kalau kita mau bikin desain basic Corel, pakai Corel ya. Ini adalah tool drop shadow. Itu gunanya untuk membuat bayangan pada gambar di Corel, bayangan di tulisan, misalnya gitu. Contohnya seperti ini teman-teman, drop shadow. Misalnya ini kita mau bikin kotak warna. Caranya memberi warna itu di sebelah kanan ada color tool, itu namanya. Kalau klik kanan itu nanti garisnya yang berwarna, klik ke kiri itu dalamnya yang berwarna, outline. Kalau klik kanan outline, kalau klik kiri itu fill, misi kotaknya, seperti ini. Kita mau contoh efek drop shadow seperti ini. Kita bisa ngatur dari sini, dari atas sini. Ini drop shadow-nya seperti ini contohnya. Misalnya drop shadow-nya seperti kayak ngeblur gitu. Kita tinggal, kalau kita lihat terlalu jauh, kita tinggal tarik. Ada titik sini sama titik sini itu untuk mengatur jaraknya. Kita tinggal tahan, klik tahan, terus tarik seperti ini. Kita juga bisa mengatur spreadnya. Spreadnya itu kayak seperti apa ya, kayak bayangannya itu dari sini juga. Misalnya kita bikin semakin ngeblur, misalnya ini semakin nggak kelihatan. Kalau ini di 0 itu jadinya kotak seperti biasa, nggak ngeblur, nggak kayak bayangan.
Kita misalnya bikin 10 bayangannya misalnya. Ini transparansinya juga bisa diatur. Misalnya mau dibikin bayangannya gelap banget, bayangannya enggak tipis banget, bisa seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa mengatur bentuk bayangannya seperti apa ya. Misalnya bayangannya memutar seperti ini, dia memutarnya ada bayangannya semua. Nanti kita next video kita jelaskan lebih mendetail ya. Kita basic-basicnya dulu aja. Kontur itu untuk apa ya, seperti shade, seperti bayangan tapi dia lebih jelas. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Saya bikin kotak, kita bikin kontur. Ini teman-teman bisa mengontur ke dalam atau keluar. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa mengganti warna konturnya di sini. Kalau mau diganti warna kuning, hijau. Kontur itu jadi seperti bikin outline-nya. Bisa mengatur sudutnya. Ya Pak, sudutnya nyudut seperti itu, ngotak seperti ini kontur. Bikin outline-nya dihilangkan juga bisa. Kalau teman-teman menghilangkan outline, nanti konturnya juga ikut nggak ada outline-nya seperti ini. Kontur itu kontur fungsinya untuk ngasih outline. Misalnya mau dibikin lebih dari satu, bisa lebih dari, nanti tinggal pilih warnanya, ganti warna. Itu gunanya kontur. Selanjutnya blend itu kalau bahasa Indonesia apa ya blend? Contohnya seperti ini teman-teman. Blend itu seperti bayangan kayak cermin. Oke teman-teman, ini nggak mau, kurang tahu kenapa. Nanti kita jelaskan selanjutnya aja ya. Saya tak nanti belajar dulu. saya jarang pakai blend soalnya kalau di Corel. Selanjutnya adalah distort. Distort itu fungsinya untuk mengubah bentuk. Misalnya dari kotak seperti ini, kita distort. Mau bentuk seperti ini, mau bentuk stem, untuk bunga, kita bisa juga seperti ini. Mau dibikin bergerigi-gerigi juga bisa. Misalnya mau lingkaran seperti ini, kita distort. Misalnya kayak gini. Nanti semua tool di sini itu nanti ada seperti pilihan itu di sini, munculnya di sini setelah kita klik tool di sini. Biasanya kalau ada pilihan lain atau sub toolnya itu di sini. Pengaturannya munculnya di sini. Selanjutnya adalah envelope. Itu kalau contohnya seperti ini, kita mau misalnya envelope itu mau mengubah bentuk tapi semuanya sama. Misalnya mau bentuk lengkung. Ini sama seperti, hampir mirip sama shape tool. Tapi dia nggak perlu merubah nggak perlu mengonvert
nggak perlu mengonvert. Kalau misalnya di shape duluan ini, kalau misalnya klik di sini itu dia yang dirubah cuma sudutnya, nggak bisa di tengah seperti ini nggak bisa, harus di control key atau di convert. Control key ini contohnya, tak control key seperti ini nggak bisa dirubah. Kalau misalnya kita pakai shape tool ini cuma sudutnya aja. Kalau misalnya di control key dia baru bisa dirubah, tapi harus mengubah menjadi curve. Itu bedanya sama yang envelope sama shape tool seperti itu teman-teman. Ini misalnya ini bisa dirubah, dibikin curve, nanti kita jelaskan next video ya yang per detailnya. Adalah extrude. Ini seperti mau bikin 3 dimensi. Di CorelDRAW bikin 3 dimensi ini juga bisa diatur sudutnya, terus ketebalannya, ini semuanya bisa diatur di sini teman-teman. Warna, terus warnanya juga bisa seperti itu. Nanti sebenarnya Corel itu mempelajari toolnya itu sebenarnya cuma hafalan, tapi yang susah kalau Corel itu adalah imajinasi dari si operator. Kalau seperti saya cuma operator, kalau seperti desainer itu dia punya imajinasi dan bisa menuangkan di dalam Corel seperti itu teman-teman. Tool selanjutnya adalah transparansi tool. Transparansi adalah untuk memberi efek transparan pada gambar vektor maupun bitmap. Bitmap itu foto, misalnya kita cari foto Google, gambar efek transparan misalnya seperti ini teman. Kita beri contoh untuk gambar vektor sama gambar bitmap. Gambar vektor itu adalah gambar yang bisa diedit di Corel. Gambar bitmap itu contohnya seperti gambar foto. Bedanya vektor sama bitmap itu adalah seperti ini. Misalnya gambar bitmap itu ada dot per inch-nya, kalau vektor itu nggak ada. Misalnya zoom dalam banget pun dia nggak kelihatan pixelnya. Kalau gambar bitmap itu kelihatan pixel seperti ini teman-teman. Ini contoh menggunakan tools transparansi seperti ini. Kita bisa langsung di sini, atau kita bisa tarik di gambarnya. Misalnya mau ditransparansi dari atas ke bawah seperti ini. Itu kalau misalnya nanti kita kasih background dia kelihatan backgroundnya samar-samar. Jadi depannya itu seperti kaca seperti kaca. Bisa juga atur di sini, di atas ini. Ini adalah pilihan kedua. Yang pertama adalah transparansinya rata. Misalnya kita bikin transparansi 20%. Itu dia seperti kaca film tapi agak gelap. Jadi contohnya seperti ini. Kita bikin transparansinya misalnya 90. Dia semakin bening, jadi sebagian belakangnya kelihatan jelas. Terus gambar yang kita transparansi itu semakin nggak kelihatan seperti ini contohnya. Tool selanjutnya yaitu eyedropper. Itu kalau kita misalnya mau bikin warna tapi nggak terlalu, kita nyari warna yang sesuai dengan sesuai dengan foto. Misalnya kita mau bikin
mengambil warna dari foto ini, itu namanya pakainya color eyedropper tool. Misalnya seperti ini, kita mau bikin kotaan, mau bikin background seperti ini tapi kita ngambilnya warna dari foto. Misalnya seperti ini, kita klik, misalnya kita mau ambil warna kuning kehijauan sini, kita klik, dia nanti udah membawa warna ini, kita tinggal klik di dalamnya sini. Tool selanjutnya yaitu tool interactive fill. Interactive fill itu tool untuk memberi warna gradasi. Misalnya seperti ini, warna gradasi. Misalnya kita gradasi mau bikin 2 warna, 3 warna. Kita bisa ngubahnya lewat sini. Tool selanjutnya adalah Smart Fill Tool. Ini yang di bawah ini adalah pilihan-pilihan desain warna di CorelDRAW. Mungkin itu teman-teman basic tool di sebelah kiri. Nanti masih banyak tool-tool yang lain di sini, nanti kita jelaskan di next video ya. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di next video.